Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ini adalah pertemuan keempat. Masih bab ke kok lupa? Kedua, masih bab kedua, tapi pertemuan keempat karena penjualan ini cukup panjang ya. Ibu bagi menjadi dua session. Oke, kita lanjut ke setelah tadi dengan metode-metode yang sederhana. Berikutnya kita kemana? Oh ini udah soal aja. Kita sampai mana ya tadi ya? Astagfirullah. Ini ya, penyusunan anggaran penjualan ya? Ya. Jadi, sebelum perusahaan itu memulai menyusun anggaran penjualan, perusahaan itu harus tahu dulu. Dia harus memperkirakan dulu sales forecasting-nya. Sales forecasting itu artinya peramalan penjualan. Peramalan penjualan itu proyeksi sejumlah komoditi yang diperkirakan akan dibeli oleh konsumen di masa mendatang. Jadi diperkirakan konsumen di masa mendatang itu butuhnya apa? Itu yang kita jual gitu. Serta setelah kita udah tahu kira-kira apa sih barang yang bakalan dicari banget, kita juga harus memproyeksikan harga yang diperkirakan mampu dijangkau oleh konsumen tadi sebagai calon pembeli. Gitu. Jadi, peramalan penjualan itu seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal, ada yang namanya judgmental method, ada statistic methods, ada specific purpose methods. Nah, itu adalah beberapa metode yang bisa dipakai oleh manajer penjualan, yaitu judgmental methods, ada di PowerPoint sebelumnya. Kemudian atau disebut dengan metode pendapatan, kemudian statistic methods, metode statistik atau matematika, dan specific purpose methods atau metode khusus. Gitu. Jadi, Ibu jelaskan dulu yang judgmental methods. Ini sudah disinggung sebentar di PowerPoint yang pertama tadi. Jadi dia itu adalah metode peramalan yang berdasarkan atas pendapat seseorang. Seseorang ini siapa? Yaitu para ahli atau pakar. Pendapat sales manager, pendapat salesman, survei konsumen, dan pendapat-pendapat lainnya. Nah, perusahaan yang menggunakan metode judgmental methods ini, kalau nggak dikarenakan mepetnya waktu untuk mengumpulkan dan menganalisis data, biasanya karena ada produk baru yang dihasilkan perusahaan dan belum memiliki data sebelumnya. Nah, dia biasanya pakai judgmental methods gitu. Ada produk baru sehingga dia belum bisa menganalisis dengan menggunakan data sebelumnya. Atau bisa jadi juga karena perubahan dalam kondisi politik atau ekonomi di wilayah itu. Jadi mengharuskan perusahaan untuk menggunakan pendapat seseorang untuk meramalkan penjualan dari produk itu. Kira-kira berapa ya lakunya? Banyak nggak ya lakunya produk ini gitu. Tentunya teman-teman metode ini kan
berdasarkan peramalan seseorang ya, pasti punya kelemahan karena sifatnya subjektif. Nah, ya kan, yang pasti dipengaruhi oleh pribadi per pribadi karena seseorang yang menyampaikannya. Bisa mendapatkan pribadi yang optimis, tergantung nih. Kalau yang kita mintain pendapat optimis ya, ada juga pendapat yang cenderung pesimis. Nah, oleh karena itu, karena adanya kelemahan ini, perusahaan masih bisa menggunakan metode lain. Contohnya kayak statistic methods, yaitu metode peramalan yang didasarkan perhitungan matematika, statistik gitu. Jadi perhitungan secara statistik atau matematika. Contohnya, yang pertama itu ada analisis tren. Ya. Jadi analisis tren ini keadaan data yang dimiliki oleh perusahaan itu mengalami kenaikan, bisa juga terjadi penurunan. Artinya apa? Artinya datanya ini berfluktuatif, nggak beraturan, naik turun dari waktu ke waktu. Nah, kalau perusahaan punya data jenis ini, maka perusahaan itu bisa menggunakan peramalan dengan cara garis tren bebas yang pertama. Jadi, garis tren bebas ini metode yang sangat praktis sekali dikerjakan dan sangat sederhana karena si pembuat ramalan hanya tinggal memberi garis secara bebas pada gambar grafik data. Nah, nanti insya Allah ada nih kayaknya di slide selanjutnya. Asalkan garis yang diberikan itu nggak berbeda jauh di titik-titik data. Jadi tinggal digaris aja data sebelumnya berapa penjualan 2000, tahun berikutnya 2500, tahun berikutnya 3000. Tinggal ditarik aja garisnya gitu dengan grafik ya. Kemudian yang kedua ada garis tren matematika. Nah, ini ada metode time series moment, time least square. Kemudian ada garis trend semi average, yaitu metode setengah rata-rata. Juga ada analisis korelasi dan regresi. Semuanya ini ada hitung-hitungannya dan semuanya ini harusnya dibahas. Tapi karena satu dan lain hal ya, karena online juga susah ya. Karena minggu depan kita udah harus materi baru, jadi ya Ibu nggak bahas semuanya lah ya. Jadi ini ada simulasi peramalan penjualan. Jadi supaya teman-teman itu lebih paham bagaimana cara meramal penjualan, bisa dilihat dari data penjualan. Jadi CC-nya teman-teman ini adalah seorang manajer penjualan dari CV Gava Media. Nah, teman-teman diminta untuk menentukan anggaran penjualan pada tahun 2019 dan data penjualan yang seperti kita lihat ini. Ini data penjualan dari 2014 sampai 18. Nah, teman-teman, dari data yang sudah ada ini, kalian hitunglah, ramalkanlah. Kira-kira berapa ya penjualan yang harus ditargetkan di 2019. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada beberapa metode untuk memperkirakan atau untuk menentukan forecasting. Jadi yang pertama itu judgmental methods. Jadi teman-teman selaku pembuat anggaran ini mau nggak mau ya harus menanyakan kepada beberapa para ahli. Bagaimana pendapat dan pandangan mereka ke depan tentang perkiraan proyeksi penjualan tahun 2019 yang akan datang. Gitu ya. Cek-ceknya kita masih di 2018 nih. 2019 nih penjualannya kayak mana? Nah, kalau mereka menyatakan besaran taksiran penjualan 2019 tuh 1.711, maka teman-teman ya akan menganggarkan hasil penjualan 2019 nanti dengan 1.711 juga. Gitu. Paham? Tinggal bagaimana apa kata mereka para ahli ini gitu. Yang kedua ada statistic methods.
Yang pertama itu ada analisis tren. Mohon maaf, ada iklan. Ya Allah. Maaf. Tadi Ibu bilang beberapa kali bahwa yang Ibu sampaikan tadi ada di materi sebelumnya. Ternyata di materi ini yang Ibu tadi sebutin. Maaf ya. Ibu ingatnya di materi yang tadi. Ini ya. Sorry. Nah ini kalau kita lihat, ini namanya metode garis tren bebas. Jadi kita lihat, kita tinggal tulis aja titik-titik di situ sesuai datanya. Di 2014 ini ada 780, 2015 915. Ya, oke. Lupa tadi Ibu sudah sampaikan belum bahwa kita sudah berada di statistik methods. Jadi menggunakan matematika. Yang pertama itu ada analisis tren atau metode yang terbagi lagi ya. Yang pertama itu metode garis tren bebas. Nah, di sini teman-teman punya kebebasan penuh untuk menggambarkan garis tren berupa garis lurus yang terletak di antara titik-titik data asli. Ya kan? 2014 penjualannya 780, 2015 915, 2016 1040, 2017 1375, 2018-nya 1500 dan dan 2019-nya berapa? Maka kalian tarik garis di sini. Set. Nah, disinilah dia. Proyeksi penjualannya gitu. Kalian tarik lurus karena ini kan ada berfluktuasi ya datanya. Enggak ding, naik terus. Nah, makanya kalian tinggal tarik lurus aja. Berarti perkiraan di 2019 adalah 1600 di sini titiknya. Gitu deh, gampang ya. Makanya karena gampang mungkin latihannya nggak pakai metode garis tren bebas. Berikutnya adalah metode time series movement. Jadi metode ini menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX. Di mana persamaan satu itu sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B sigma X. Persamaan duanya sigma X Y sama dengan A sigma X plus B sigma X pangkat 2. Ini pelajaran matematika ya teman-teman ya. Pelajaran SMA dulu. Nah, untuk mendapatkan nilai skor X pada rumus persamaan tadi, dengan menentukan tahun pada awal data skor X, dengan skor 0 pada data pertama, tahun berikutnya dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk lebih paham silahkan kalian lihat untuk persamaan 1, tadi seperti Ibu bilang, sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B sigma X. Maka didapat sigma Y-nya berapa? 5610. Sigma Y, jumlah Y. Sigma itu jumlah ya. 5610 sama dengan A dikali N. A-nya tetap A, N-nya berapa? 5. Nih, tahunnya, kan? Tambah B sigma X. B-nya tetap, sigma X-nya berapa? 10. Berarti 10B, gitu. Yang persamaan kedua juga, sigma XY. Sama dengan sigma XY ini, XY, sigmanya berarti total dari XY itu adalah 13.120. Sama dengan A sigma X. A dikali sigma X. Sigma X-nya berapa? 10. Berarti 10A ditambah B sigma X pangkat 2. X-nya berapa? 30 kan? 30B.
gitu. Kemudian kita eliminasi, kita sejajarin ini antara data ini yang atas sama bawah, yang mana yang mau kita eliminasi, A atau B? Boleh pilih salah satu, tapi di contoh ini A yang mau kita eliminasi. Ini kan ada 5A, ada 10A. Gimana caranya kalau atas dikurang sama bawah, itu hasilnya adalah 0. Caranya adalah yang atas itu kita kali 2. 5 kita kali 2 jadi 10 kan. Jadi 10A dikurangi 10A hasilnya habis gitu. Maka kalau yang atas dikali 2, semuanya juga dikali 2. 5, 6, 10 dikali 2, 5A dikali 2, 10B juga dikali 2. Yang bawah tetap dikali 1 gitu. Intinya kita mau mengeliminasi mana? Kalau kita mau mengeliminasi B misalnya, ini kan 10, ini 30. Gimana caranya kalau dikurangin biar habis? Ya, disamain angkanya. 10 ini gimana caranya biar jadi 30? Berarti dikali 3. Kalau ini dikali 3, berarti 5-nya juga dikali 3, 5, 6, 10-nya juga dikali 3, gitu. Oke? Ini pelajaran sekolah dulu. Kalau Ibu SMA, mungkin kalian udah dapat waktu SMP ya. Oke, didapatlah hasil setelah dikali 2, didapatlah hasil seperti ini, kita kurangin 11.220 dikurangin 13.000 sekian, dapatlah minus 1.900. 10A dikurangi 10A 0, 20 dikurangi 30, 20B dikurangi 30B minus 10B. Kemudian kita mau cari B, maka B-nya kita putar ke sana, didapatlah hasil 190. Dapat dari mana? Ayo, dapat dari mana? Masih ingat nggak nih pelajaran pindah ruas? Masih ingat nggak? Oke, masih ingat ya. Jadi didapat dari 1.900 dibagi sama 10. Oh, sorry, minus 1.900 dibagi sama minus 10 gitu. Karena di pembagian makanya tandanya nggak berubah, tetap minus. Kecuali dia pindah untuk keperluan tambah kurang, maka dia berubah. Yang awalnya minus jadi plus, yang awalnya plus jadi minus. Kemudian untuk menentukan A, ini kan udah dapat nih, B itu udah dapat hasilnya 190. Kita sekarang mau cari A, maka kita masukkan nilai B ini ke salah satu persamaan. Boleh persamaan pertama, ini persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Ini udah direkam belum sih? Oh, udah. Enggak, soalnya kemarin waktu Ibu tuh udah selesai ngomong panjang lebar, ternyata belum Ibu rekam. Jadi ngulang dari awal. Oke, kemudian persamaan pertama adalah 5, 6, 10 sama dengan 5A plus 10 dalam kurung 190, maka nilai B-nya kita masukin aja ke sini. Tunggu ya. Nah, setelah kita masukin ke persamaan 1, jadi boleh juga dimasukin ke persamaan ini, tapi contohnya kita pakai persamaan 1, tinggal dimasukin aja B-nya berapa. Ini tinggal dimasukin B-nya ke sini, lalu kita hitung, kita cari A-nya, dapatlah dia 742.000. 742. Ini cara ngitungnya paham kan? Kalau nggak paham, bisa tanya temannya atau tanyakan di grup. Oke, jadi ini 10 dikali 190 dapatlah ini, 5A-nya pindah ke sini, 5, 6, 10-nya
lalu dikurangin ini, dan seterusnya. Maka anggaran tahun 2019, X-nya adalah tahun kelima dari persamaan Y, Y-nya tadi sama dengan A plus BX. Maka A-nya berapa? 742 ditambah B-nya adalah 190, X-nya adalah 5, tahun kelima. Dapatlah dia hasilnya 1692. Berikutnya, metode yang terakhir adalah metode time least square. Jadi pada metode ini, penentuan tahun dasar itu berada pada tengah data. Dengan sigma X itu sama dengan 0. Jadi kalau datanya genap, maka skor X-nya adalah minus 5, minus 3, minus 1, kemudian 1, 3, 5. Gitu. Kalau data ganjil, maka N-nya itu ganjil. Maka skornya adalah minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Jadi ini tetap pakai rumus Y sama dengan A plus BX. Nah, kita buat persamaannya, di mana kalau persamaan I itu sama dengan sigma Y dibagi N, itu persamaan 1. Kemudian yang persamaan 2-nya adalah sigma XY dibagi sigma X pangkat 2. Gitu. Jadi persamaannya, kita udah dapat ya persamaan 1, maka sigma Y-nya berapa? Sigma Y-nya 1122. Ya kan? Kemudian didapat dari 5610, ini 5610 dibagi sama 5. Kemudian yang B-nya, maka didapat dari sigma XY, XY itu 1900 dibagi sama 10. Dibagi sama 10. Didapatlah 190. Kemudian dimasukin ke persamaannya. Y sama dengan A plus BX. Didapatlah, dimasukkanlah ke rumusnya sehingga dapat 1692. Jadi, besar peramalan anggaran penjualan untuk tahun 2019 dengan menggunakan metode time least square itu adalah sebanyak 1692. Ini jangan lupa dipraktekkan, kalian bisa ngitung sendiri ya. Kalau menggunakan 1692, oh sama ya. Dengan menggunakan metode time series sama yang ini sama hasilnya. Udah itu aja. Bentar. Ya itu aja. Jadi banyak metode yang tidak Ibu sampaikan. Cukup di sini aja. Semoga kalian nggak pusing. Kalau pusing, kalian pusing di mananya? Perhitungan yang mana? Jadi saran Ibu, kalian pantengin dulu. Ini dapatnya dari mana? Kenapa dipindah ruas dan sebagainya, gitu ya. Usahakan kalian kerja kelompok dulu, gitu. Nah, kemudian ada tugas untuk kalian. Selain ngeresume tadi, jadi yang pertemuan ketiga tadi, YouTube yang sebelumnya tadi, dikumpulin ke pertemuan 3, yang ini dikumpulin ke pertemuan 4. Tugasnya adalah ngeresum, sama-sama ngeresum. Nah, yang terakhir ini ada tugas individu, yaitu membuat forecasting penjualan. Nah, dengan metode yang sudah Ibu ajarkan tadi, semuanya. Jadi ada berapa metode tadi ya? Jadi
mmm, soalnya ditulis dari tahun, jadi dia modelnya kayak gini, ada tahun, ada penjualan. Nah, Ibu diktein ya soalnya. Tahun yang pertama 2012 hasil penjualannya 360, 2013 hasil penjualannya 475, 2014 528, 2015 797, 2016 939, 2017 1133, 2018 1345, dan 2019 adalah 4 NIM terakhir kalian. Oke, 4 NIM terakhir kalian. Nah, kalian disuruh untuk mengerjakannya dengan metode yang pertama, metode garis lurus, metode garis tren bebas. Yang kedua, metode time series moment. Yang keempat adalah metode time least square. Jadi ada 3 metode yang harus kalian kerjakan dengan soal yang barusan Ibu sebutkan. Oke. Sudah. Kalau ada yang mau tanyakan silakan tanyakan di grup. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.